Saya ingin sebutkan tentang syubhat mereka. Mereka mengatakan kami lebih berhak untuk memiliki Palestina secara syariat. Secara apa? Syariat. Kalau secara histori tadi sudah kita bantah, paham? Karena nenek moyang mereka bukan pertama kali yang tinggal di Palestina. Sebelum nenek Ibrahim pun sebelumnya sudah ada suku-suku yang lain. Apalagi zaman Nabi Yakub yang tinggal di Palestina. Sudah banyak suku di situ. Dan Nabi Yakub cuma 70-an orang keluarganya yang kemudian pindah ke Mesir. Orang situ banyak, mungkin ribuan, mungkin berapa? 70 apa dibandingkan dengan ribuan orang yang tinggal di Palestina. Jadi mereka secara histori tidak berhak memiliki Palestina. Secara syariat dikatakan bahwasanya setiap nabi berhak untuk menempati Palestina, setiap nabi. Bukan sejak Bani Israel saja, sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah suruh untuk menempati apa? Palestina. Dengan syarat mereka kalau menempati Palestina beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan ya, dalam perjanjian lama ya. Kitab Kejadian 17 ya. Disebutkan ketika Nabi Ibrahim umur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Ibrahim. Setelah Ibrahim punya anak Ismail dan belum punya anak Ishak. Jadi pada umur 90 tahun, umur 80 tahun dalam perjanjian lama Ibrahim punya anak siapa namanya? Ismail dari Hajar. Ketika dia umur 90 tahun dia belum punya anak selain Ismail. Maka Allah berkata atau berfirman kepada Ibrahim, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini," maksudnya Palestina, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ini dalam perjanjian lama. Jadi Palestina ini menurut perjanjian lama adalah untuk keturunan siapa? Ibrahim. Dan ketika itu Ishak belum ada. Keturunan yang sudah ada siapa? Ismail. Jadi ini milik bersama. Kalau kita bilang secara syar'i, maka setiap nabi berhak untuk menempati apa? Palestina. Dalam kitab kalian juga menyebutkan hal demikian. Maka kalau kalian bilang kalian berhak, Ismail juga berhak. Ismail anaknya siapa? Anak Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim berhak tinggal di Palestina. Di zaman Nabi Musa juga berhak tinggal di Palestina. Tapi Allah kasih atau tidak? Tidak. Allah mengatakan, "Udkhulul ardal lati kataballahu lakum." Udkhul ardal muqaddasata lati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat buat kalian. Mereka berhasil atau tidak? Tidak. Sampai mereka mati enggak dapat. Kenapa? Karena mereka bermaksiat. Karena mereka disuruh berjihad tidak mau, justru Allah hukum mereka terjebak dalam arditih. Muter-muter 40 tahun sampai generasi tersebut mati semua. Baru muncul generasi baru dipimpin oleh Yusha bin Nun, akhirnya masuk ke Palestina. Tapi pernah mereka dikasih hak tapi malah dilarang oleh Allah. Kenapa mereka dilarang? Karena bermaksiat. Kemudian juga di zaman Nabi berikutnya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa juga, Nabi Isa berhak untuk tinggal di Palestina. Mereka semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak untuk menempati apa? Palestina. Di antara dalil secara syar'i kita, Nabi Rasulullah SAW ingin menguasai Palestina, banyak dalilnya. Seperti pada tahun 8 Hijriah, Nabi SAW mengirim pasukan untuk perang Mu'tah. Ini awal perang melawan negeri Syam untuk menguasai apa? Romawi. Maka Rasulullah mengirim apa? Pasukan Jaisul Umara dalam perang Mu'tah, di mana sekitar 30.000 orang melawan 200.000 orang. Kisah yang heroik tentang wafatnya bagaimana para sahabat Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, dan kemudian bagaimana kepahlawanan Khalid bin Walid. Kemudian pada tahun 9 Hijriah, Nabi berangkat sendiri menuju ke perang Tabuk. Nabi berangkat. Yang pertama tadi bukan 3.000 lawan 200.000. Yang pertama ketika perang Mu'tah. Pada perang Tabuk Nabi bawa 30.000 orang pergi ke Tabuk untuk perang, tapi Heraklius enggak berani muncul. Dia takut ini yang lawan Nabi. Heraklius tahu Nabi Muhammad adalah Nabi, makanya dia tidak berani, dia takut. Maka akhirnya Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari, tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian ketika Nabi akan meninggal, Nabi kirim pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Nabi bilang berangkat menuju Sam, perang. Ternyata Nabi sakit. Sementara pasukan Usama bin Zaid sudah berada di Jurf, Nabi sakit. Akhirnya mereka berhenti dulu. Nunggu kondisi, ternyata Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Usama terus lanjut menuju negeri Syam. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menguasai dalam perang Ajnadin. Di situ ada beberapa kota penting dikuasai. Nablus, Ramlah, Gaza, ini di Palestina dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi perang Yarmuk yang juga daerah Syam, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian di masa Umar bin Khattab, akhirnya di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, akhirnya mengepung Palestina selama 4 bulan dan akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi secara syar'i setiap nabi berhak menguasai Palestina.
Bukan, terus kamu tidak bisa mengklaim bahwasanya kami yang berhak secara histori maupun secara apa? Syar'i. Secara histori kau bukan penduduk yang pertama, secara syar'i pun semua keturunan Ibrahim berhak memiliki apa? Palestina. Baik.